like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena. Jadi kalau Anda teman-teman sudah mulai paham konsepnya, maka makan yang kita makan itu mulai berpikir, yang saya makan ini bisa jadi penyakit atau justru malah menyehatkan kita gitu loh. Ya, jadi kalau Anda mulai paham ini, maka insya Allah isi piring di dapur, atau isi piring Anda ketika makan, isi gelasnya sudah mulai paham. Termasuk gini, saya kemarin ke Jogja dan sempat ke Imogiri. Imogiri itu daerah pemakaman itu kan, raja-raja Jogja itu kan. Ini kan sudah terkenal banget ini nih, nih kan. Tapi kan orang minum ini kan kayak tradisional banget gitu kan, apa ya deso apa segala macam. Kalau saya justru malah ya ini rahasianya untuk hidup sehat. Kenapa? Gini, kalau Anda sakit atau mungkin mobil Anda rusak atau mungkin motor lah gampangnya gitu kan, motor Anda rusak, mungkin rusak misalkan radiator atau apalah saya nggak paham, radiator misalkan gitu kan, maka ada onderdil khusus bagian radiator gitu. Mobil kan juga sama. Ketika mobil itu yang rusak misalkan apa ya, blowernya, maka ada onderdil khusus blower. Nah, tubuh kita juga sama. Allah menciptakan banyak produk ciptaannya dengan karakter sendiri yang bermanfaat untuk organ-organ tertentu. Contoh misalkan tadi kita bahas kacang gitu kan. Kacang, kalau Anda baca risetnya kacang-kacang seperti ini, maka apa perannya dia? Perannya dia untuk memperbaiki pembuluh darah sama jantung sama otak. Jadi kacang-kacang begini dia tinggi serat, tapi kerja dia lebih utama yang saya pahami ya, dia lebih banyak bekerja di jantung, otak sama pembuluh darah. Makanya kalau Anda baca penelitiannya kayak kacang almond, bahkan Brazil nut itu ketika dimakan 3 butir tiap hari aja dan rutin ya, itu ternyata bisa menurunkan kolesterol 3 bulan saja. Sampai kayak begitu coba dahsyatnya. Ini saya katakan ordernya kita tuh di sini. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit, Nabi mengatakan likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obat. Obatnya di mana? Di mana? Bukan di apotik, tapi di semua tempat yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya dan mendapatkan mataharinya dan mendapatkan airnya Allah. Itulah yang disebut dengan saya produk ciptaan Allah gitu. Paham ya? Jadi kalau Anda ngelihat kayak misalkan kayak begini, di sini kan dahsyat banget waktu saya lihat ini kan ibu-ibu gitu kan. Kalau seandainya gitu kan ada orang-orang yang punya pengaruh gitu kan untuk menyampaikan ini semua, saya mungkin bisa pastikan akan 0 mungkin atau minimal banget angka penyakit kanker di Indonesia. Sayangnya apa? Sayangnya kita nggak tahu dan nggak mau tahu gitu loh. Kayak kita bicara kayak begini, wedang uwo ini kan isinya apa teman-teman sekalian? Isinya kan ada daun kayu manis, daun cengkeh, daun salam sama secang. Isinya kan itu, kayu secang. Sayangnya orang Jawa aja nggak paham beginian gitu. Mereka taunya bagi-bagi minumnya coklat kemasan lah segala macam bla 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 gitu, teh manis yang dulu orang tua kita kalau minum teh manis karena gula itu susah dapat, minum tehnya pakai teh tawar kan. Kopinya kopi pahit. Kalau sekarang dikit-dikit gula. Coba deh hitung-hitung sekali-kali teman-teman coba ngitung. 1 hari Anda berapa sendok makan gula pasir yang masuk ke badan kita? Dan kalau boleh saya katakan, sugar is the poison. Sugar itu gula itu racun sebenarnya. Gula pasir ya, yang putih itu loh. Jadi boleh nggak kita makan itu? Kalau saya sarankan di stop lah gitu kan. Dan ini berulang kali saya sampaikan dan memang secara sains memang menjelaskan itu gitu loh. Ya jadi pilihan-pilihan untuk hidup sehat itu tidak mesti yang katakanlah yang harganya tinggi, enggak juga. Kayak begini kan murah. Ya kan? Kayak gini Anda makan pagi-pagi ngewedang uwo ini paling 5.000 satu itu, apa satu bungkus 3.000 lah kalau mungkin Jawa Anda impor dari Mogiri atau dari Solo gitu kan. Berapa murahnya minta ampun. Habis itu makan apa? Ya kalau Anda bisa ketemu tempe, makan tempe. Ya, nggak ada kurma, nggak ada madu, ya sudah produk lokal sudah ada. Dan itulah Tibun Nabawi itu begitu gitu. Allah nggak menyusahkan kita gitu loh. Jadi apakah kita perlu makan habatus sauda tiap hari? Kalau memang bisa makan, tapi kalau tidak, Allah juga memberikan kasih sayang di sini gitu. Paham ya? Kenapa Indonesia banyak rimpang? Ya karena memang tanah kita cocok untuk itu. Kenapa Saudi banyak habatus sauda atau mungkin kurma? Karena cocok untuk di sana. Kalau dia ada hadis Nabi di sana, maka ambil itu. Contoh madu.
Kita bicara madu, madu itu ada hadisnya, ada firman Allah, maka ada keutamaan di sana, maka itu dulu diutamakan. Anda ketemu madu sama ketemu jahe, pilih mana? Pilih madu. Ya, Anda ketemu habatus soda sama ketemu kencur, pilih mana? Pilih habatus soda gitu, karena ada hadisnya. Tapi ini juga bagian dari itu. Kenapa? Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini bagian yang Allah ciptakan, tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa bentuknya kayak begini, nggak beraturan? Karena memang dia punya anti kanker. Paham ya? Jadi kalau kita udah paham kayak begini Pak Abu, apalagi Anda menggunakan the rules of three yang saya jelaskan kemarin itu, hari pertama minum impusan apa, saya juga lupa. Apa? Hari pertama rempah, hari kedua apa? Buah, hari ketiga? Udah ngerjain belum? Enak gak badannya? Obat gak itu? Dosa ngomong obat deh. Nanti obat dari yang marah lagi gitu kan. Itu bagian dari makanan kita gitu loh. Sebagaimana kalau nanti teman-teman Anda bikin pindang atau mungkin apa ya, pindang atau gulai nggak pakai santan, isinya apa pindang gulai santan tadi? Pindang tadi itu. Isinya kan kunyit, lengkuas. Maka kalau Anda makan ikannya, makan juga kuahnya. Kuahnya dimakan, diminum maaf. Gitu loh. Nasinya boleh nggak diganti? Boleh. Kalau saya biasa nggak makan nasinya, saya makan ikannya aja. Ya. Kalau teman-teman sudah paham ini, maka Anda mulai berpikir untuk punya rumah yang halamannya luas. Terus metik sendiri, kebun sendiri, ternak sendiri gitu kan. Mudah gak buat Allah? Mudah. Asal kita mau aja. Ya, sangat mudah. Nah, jadi semua bisa kita bicara sedikit ya tentang coklat. Coklat sama sekalian. Baca, saya posting sekali waktu itu tentang coklat. Coklat yang risetnya, coklat bubuk kayak begini, kalau Anda atau kita makan coklat dalam bentuk diseduh pakai air panas atau kayak begini tiap hari, maka jantung kita akan sehatnya luar biasa. Tapi bukan coklat yang batangan, udah dikasih gula kan, kasih lecitin, kasih apa segala macam. Coklat ini yang dimaksud, ini yang saya bahas, atau ini yang Allah ciptakan gitu kan, bukan yang diolah, diproses. Jadi bedakan di situ. Ada orang bilang, dokter, beras kan ciptaan Allah, benar, tapi diolah nggak? Diolah. Ya, diolah sehingga apa? Mineralnya habis. Ya, teman saya kemarin ada cerita dia makan beras apa tuh, brown rice. Ya, atau mungkin beras pecah kulit gitu kan, itu kan masih banyak mineralnya. Jadi semakin alami bahan tadi semakin banyak manfaatnya tubuh kita. Coklat bagus nggak? Bagus. Jadi bahkan biji durian itu bagus. Jadi kalau Anda makan durian itu teman-teman sekalian, duriannya makan 1-2 biji aja, 1-2 dagingnya gitu kan. Selebihnya Anda makan bijinya. Karena biji durian itu mengandung kolagen, bisa mengencangkan kulit. Asik kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu loh. Enggak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Ya. Asal kita ngerti saja, dan Allah suruh belajar gitu kan. Allah suruh dan kata kunci lainnya apa teman sekalian, yang kita kerjakan ini. Kemarin saya ketemu dengan seorang ustadz, saya kata, dokter, yang dokter katakan itu benar banget. Dia bilang, kenapa? Makannya kita hanya untuk sekedar menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah. Itu makan, bukan untuk berlebihan. Ya, jadi makan gak usah banyak-banyak, sedikit tapi bermakna gitu kan teman sekalian. Ya, jadi coklat kayak begini kalau Anda sudah mulai paham, berarti bisa nggak diolah? Bisa. Mau Anda blender, kasih air panas, kasih kurma, bisa. Makanan nggak? Makanan. Dia punya antioksidan, dia punya lemak, dia punya macam-macam lah. Saya nggak ingat semua, tinggal baca aja. Ya, termasuk juga ini. Ya. Jadi garam laut, atau kalau nggak garam laut, garam benar-benar dari laut tanpa diolah, tanpa diputihkan, tanpa diberi anti penggumpal. Itu garam yang benar kayak begitu. Makanya kalau Anda lihat di IG, ada satu dokter di Amerika, 2 dokter yang meliti tentang justru malah kita harus makan garam. Hashtagnya itu the salt fix. Salt fix. Jadi itu justru malah negara-negara yang tinggi konsumsi garamnya itu ternyata mereka justru angka penyakit jantungnya rendah. Jadi jangan musuhi garam, makan garam. Asal garamnya benar, karena dia mengandung banyak mineral. Bapak-bapak tinggal sedikit. Ya nasib. Bapak-bapak tawadu gitu kan, diem aja gitu. Itu garam. Yang kedua black pepper. Black pepper termasuk salah satu apa ya? Rempah yang kalau boleh saya katakan, saya suka banget black pepper. Ya, jadi black pepper ini kalau masuk ke badan dan masuk ke perut kita, usus kita,
banyak reaksi biokimiawi yang bisa diaktifkan sama black pepper karena tingginya mineral dan fitochemical yang ada pada black pepper. Nah, yang tidak kalah pentingnya atau mungkin yang jadi salah satu andalannya Indonesia ini sebenarnya kunyit. Sayangnya kita nggak familiar dengan kunyit, ya. Padahal Jepang, khususnya di Okinawa, yang pernah saya baca itu Okinawa ini teman-teman sekalian, di sana konsumsi kunyitnya tinggi banget, ya. Jadi mereka bikin berbagai macam produk berbasiskan kunyit, karena kunyit itu anti aging terbaik. Jadi kalau bahas kunyit aja itu ada anti penuaan, anti peradangan, anti kolesterol, atau banyak banget pada kunyit gitu kan. Itu kunyit. Garlic ya sudah tahu lah semua ya, bawang putih, cinnamon juga sama. Jadi banyak banget mineral. Jadi ini yang saya katakan kalau kita mulai membiasakan untuk misalkan Anda biasa ngetehnya pakai teh saset biasa, mulai sekarang coba diganti dengan teh rempah. Kan banyak pilihannya tuh. Ada serai, ada kayu manis, ada ketumbar, ya, banyak banget. Kenapa? Yuk kita sedekahin terbaik ke badan kita gitu kan. Niatnya itu. Dan jadikan ini sebagai bagian dari apa? Bagian dari ketaatan kita kepada Allah yang mana kita pengen mencontoh sehatnya Nabi gitu loh. Nah, itu Tibun Nabawi itu kayak begitu sebenarnya. Jadi bukan mengada-ada dalam konteks kita membuat hal-hal yang baru, enggak. Jadi apakah rimpang itu atau mungkin kunyit, jahe, cengkeh itu bagian dari Tibun Nabawi dari JSR? Ya iya, karena itu Allah ciptakan gitu kan. Goals awalnya apa? Premis paling utamanya apa? Premis paling utamanya adalah kita pengen mencontoh sehatnya Nabi. Sehatnya Nabi itu apa? Yang di Quran atau yang beliau sampaikan gitu. Itu premisnya begitu. Jadi ada mungkin salah paham tentang ini gitu kan. Karena tiap tempat itu akan beda teman sekalian. Jadi kalau dia diniatkan sebagai bagian dari ketaatan, maka insya Allah akan jadi pahala untuk kita. Dan itu bukan bagian dari ibadah. Ya, ini yang pahami. Dan ada satu kalimat yang saya katakan, semua syariat Islam yang diajarkan Allah atau disampaikan Allah, difirmankan Allah atau diajarkan Nabi SAW, semuanya bikin sehat. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat, karena kita melakukannya karena kewajiban dan ketaatan. Itu kata kuncinya.